Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di rumah aku di catatan Fafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, sehat lahir dan batinnya, juga harus sehat iman dan Islamnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, karena ini akhir bulan, tanggal 25 kemarin aku habis gajian. Juga kemarin aku habis bongkar sisa budget bulan Agustus. Jadi sekarang ini dompet budgeting aku udah kosong dan akan aku kembali isi untuk budgeting bulan September. Untuk budgetnya atau anggarannya pasti ini udah aku buat ya, karena aku ini buatnya itu biasanya untuk 1 tahun sekali, tapi kali ini karena ada perubahan yang signifikan, jadi aku buatnya di pertengahan tahun. Ini aku buat untuk 6 bulan ke depan ya teman-teman. Sedikit aku bahas dulu tentang budget. Ini budgeting aku itu mungkin yang tersimpel ya di antara teman-teman yang lain. Tahu aku, tapi mungkin yang aku nggak tahu barangkali ada yang lebih simpel lagi. Jadi ini aku buat budgetnya itu untuk 1 tahun ke depan. Biasanya ini lewatin kertas ini nyebrang sampai ke sini. Karena pengeluaran itu poin-poinnya atau itemnya itu tiap bulan sama. Jadi aku nggak bikin setiap bulan. Menurut aku itu terlalu repot. Apalagi untuk teman-teman yang kerja atau yang sibuk atau punya anak kecil. Sebaiknya menggunakan tabel seperti ini. Jadi tiap bulannya karena itemnya sama kita nggak usah nulis lagi. Budgetnya juga udah ditentuin berapa. Kalaupun ada perubahan teman-teman tinggal tulis di sini ditambahin berapa atau tinggal di tip X. Nah ini aku akan lanjut yang bulan sebelumnya, ini nggak ada perubahan, jadi sekarang tinggal aku cash stuffing, masukin aja anggarannya ke dalam dompet budgetingnya. Ya, ini aku buka dulu ya, ini jatah aku dari suami untuk bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Ini 10 juta, ini 5 juta. Jadi aku dikasih jatah untuk mengelola rumah itu sebanyak 15 juta. Ini di luar dari tabungan rutin ya teman-teman. Jadi ini untuk pengeluaran per bulan aja. Sedangkan tabungan rutin udah langsung auto debit dari rekening suami ke rekening terpisah. Kemudian untuk tabungan aku yang menyenangkan itu aku ngambil dari sumber lain. Salah satunya adalah dari usaha-usaha aku. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ini sebelum pakai aku mau jepit-jepiti dulu ya untuk yang 100 ribuannya. Kalau yang 50 ribuannya cukup seperti ini aja. Ini alhamdulillah untuk bulan ini suami aku nggak lupa untuk ngasih pecahan 50 ribuan. Kalau bulan kemarin itu lupa, dan jadi aku dikasihnya hanya pecahan 100 ribu. Pecahan 100 ribu itu agak susah karena ada keterbatasan ya. Karena di beberapa item aku ini ada yang harus menggunakan pecahan 50 ribu. Nah buat teman-teman, kalau biasanya kan teman-teman suka ada yang recehin 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan. Untuk budgeting aku ini karena aku simple, aku buat simple dan sengaja aku lebihin supaya ada sisa-sisanya. Nanti sisa-sisanya itu akan aku masukkan ke dalam tabungan harian atau tabungan mingguan setelah melakukan evaluasi ya. Nah di sini sebetulnya kalau mau pas banget sih ini ada yang pakai 20 atau 30 ribu, tapi ini aku buat simple jadi aku bulat-bulatin sampai dengan pecahan 50 ribuan teman-teman, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan aku jepitin dulu masing-masing 1 juta biar lebih mudah. Selain itu juga untuk ngecek bahwa uang yang aku terima ini sesuai jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tukang es lewat jadi salpok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kurang 1. Apakah ada yang lebih nih? Kayaknya tadi ragu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh kan ini lebih 1. Nggak sengaja teman-teman. Kadang-kadang suka ada yang komen sengaja buat konten, enggak lah, untuk apa. Emang ada nilai lebihnya kalau aku pura-pura lebih ngitung? Nggak ada kan, yang ada malahan nilainya negatif, karena berarti aku kurang teliti. Tapi jujur aja memang aku ini orangnya kurang teliti ya teman-teman, jadi aku apa adanya aja, nggak usah aku edit dulu supaya sempurna, karena setiap manusia itu kan tidak ada yang sempurna teman, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Ini udah aku jepitin, semuanya harus ada 10. Sebetulnya uang 50 ribuan itu juga harus dihitung dulu teman-teman. Itu wajib banget ya pada saat salah terima, meskipun sama suami. Karena kalau ada apa-apa nanti malah jadi pertengkaran akhirnya. Ya kan, suami ngerasa bener, aku ngerasa bener, lebih baik dihitung dari awal. Kalaupun ada yang nggak sesuai bisa langsung dibicarain, insya Allah aman. Ini udah 10 ya teman-teman. Nah ini aku mau hitung ini, tapi aku nggak akan di-shoot ya karena terlalu lama. Oke teman-teman, ini udah aku hitung tapi aku nggak jepitin. Ada yang memerlukan uang 50 ribuan ini dalam kondisi 1 jepit 1 juta, jadi ini tidak perlu dijepit. Oke, aku bereskan dulu. Aku siapin dulu bolpen, warnanya jangan sama dengan bulan kemarin biar lebih cantik warna-warni ya. Di sini aku menggunakan warna pink ya, spidol warna pink. Aku nggak mau spidol, bolpen warna aja deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari item nomor 1 yaitu untuk orang tua. Di sini aku budgetkan sebesar Rp500.000 ya teman-teman. Kita bongkar aja dalam jepitannya 2, 3, 4, 5. Ini untuk ibu mertua aku karena orang tua saya sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau diterima iman Islamnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mertua aku ini alhamdulillah anaknya 5, sudah nikah semua, sudah bekerja dan mempunyai rezekinya masing-masing sehingga tiap bulan itu tinggal setor-setor sama orang tuanya. Lanjut, poin yang kedua, sedekah. Di sini ada 1.200.000. Kok sedekah lebih besar dari orang tua? Karena untuk orang tua itu kan masih dapat penghasilan sendiri, juga dapat dari anak-anaknya. Selain itu, untuk sedekah ini aku niatkan untuk keluarga kecil aku, juga termasuk kedua orang tua aku dan mertua aku. Jadi menurut kalian lebih baik uangnya sekarang atau lebih baik disedekahkan atas nama beliau? Menurut aku lebih baik sedekah untuk beliau, karena itu uang yang kita sedekahkan itu akan abadi sampai ke akhirat nanti, dan itu semoga bisa menjadi sebuah istananya meskipun sederhana di dalam surga nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. 1.200.000 ya teman-teman. Ada adan ya, jadi aku skip dulu ya, nanti dilanjut setelah sholat. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke poin nomor 3 dan 4, kemudian disatukan ke poin nomor 17. Di sini ada anak ke 1, 1.300.000. Ini 1 jepit 1 juta tambah 300. Ini untuk anak pertama. Selanjutnya untuk anak kedua 500.000. 500. Kemudian untuk jajan, nah kalau untuk jajan sini poin 17 ada untuk jajan di rumah. Jadi untuk 2 anak. Mereka tuh ya kadang-kadang jajan, kadang-kadang enggak. Jadi aku perkirakan 200.000 itu cukup sampai dengan sebulan. Nah, ini 3 item ini akan aku masukkan ke dalam satu pos, yaitu uang jajan anak. Lanjut ke listrik, air, dan wifi. Di sini nomor 5, budgetnya 3.500.000.
3 juta ya teman-teman, 3 jepit ditambah 500.000, 345. Nah teman-teman, 3,5 juta ini untuk kebutuhan listrik, air, wifi di rumah aku dan di 2 kosan aku. Dulu aku budgetnya antara kosan itu dipisahin dengan kebutuhan rumah. Jadi dulu itu gaji suami untuk kebutuhan rumah, gaji kosan itu dipotong dulu sama untuk biaya operasional kosan, baru sisanya itu aku tabung. Tapi karena uang kosan itu bayarnya anak-anak tuh berbeda-beda, dari tanggal 1 sampai dengan 30 ada, nyicil masuknya. Jadi supaya aku beres. Akhirnya atas kesepakatan kita berdua bahwa gaji dari suami itu langsung aku terima, aku kelola untuk kebutuhan rumah dan kos. Jadi nanti uang kosnya baru untuk ditabungkan atau untuk kebutuhan lain. Gitu ya teman-teman kurang lebih. Tapi biasanya kebutuhan aku tuh memang bisa dipenuhi sama gaji suami, bahkan ada sisa. Nah, uang kos biasanya full setelah dikurangi biaya operasional itu 100% aku tabungkan teman-teman. Nanti kapan-kapan aku spill ya tentang kosan aku, bagaimana cara aku bangunnya, aku rintisnya dari nol sampai sekarang alhamdulillah tinggal terima setoran aja. Oke, ini jatahnya 3,5 juta. Jadi pasti ada kisah di balik kesuksesan itu ya teman-teman. Nggak semata-mata aku bisa seperti sekarang ini. Aku sekarang itu sering berbagi tentang cara aku mengelola uang maupun video tentang menabung. Itu karena aku ingin teman-teman semua bisa ngikutin aku. Yang aku dari nol sampai dengan sekarang aku punya 2 gedung kosan. Kemudian ada 3 kamar kontrakan. Kosannya semua total kamarnya itu 14 tambah 6. Jadi kurang lebih ada 20 kamar kosan dan 3 kontrakan. Itu pastinya perlu perjuangan ya, nggak langsung enak teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ke poin 6 yaitu bulanan. Bulanan itu jatahnya 1,5 juta. Nah, bulanan ini teman-teman aku siapin dulu 2, 4, 1. Bulanan ini untuk kebutuhan kami sekeluarga selama sebulan seperti minyak goreng maksudnya ke sini, kebutuhan atau perlengkapan mandi, kemudian kayak mie instan, terus jajanan anak-anak, beli susu, atau kadang-kadang beli keperluan dapur seperti udang, terus bakso siput atau sayuran kayak jamur enoki lah yang kayak gitu ya teman-teman. Tisu dan lain-lain. Oke, ini 1,5 juta aku masukkan ke belanja bulanan. Lanjut ke poin nomor 7 yaitu makan. Makan di sini adalah untuk kebutuhan kami makan selama sebulan. Ini aku bagi nanti menjadi 5 minggu, masing-masing minggu 300.000 jatahnya teman-teman. Ini udah termasuk bumbu. Kalau minyak goreng beda lagi, beras beda lagi, kemudian gas beda lagi. Nah, 1,5 juta ya, ini 1 juta. 500-nya aku pakai pecahan 50-an. 2, 3, maaf ada berisik, 4, 5. Nah, 1,5 juta ini akan aku bagi menjadi 5 minggu, aku jepit-jepitin. Jadi nanti setiap ke pasar, tiap minggunya aku tinggal ngambil 1 jepit teman-teman. Jadi nggak usah dihitung dulu, jadi juga menghemat waktu dan mempermudah. Mungkin pada saat budgetingnya agak-agak ribet ya, tapi nanti makainya kesananya lebih enak teman-teman. Ini lebih 50.000 ya. Oke, udah semuanya 300.000. Kemudian aku jepit-jepitin. Ini untuk kebutuhan 1 minggu. Ini keempat, ini 5. Untuk 5 minggu ya teman-teman. Langsung aku masukkan ke pos belanja mingguan. Selesai, lanjut ke gas dan beras. Nah ini, sorry ya teman-teman, aku belum checklist. Kita mulai checklist yang pertama tadi untuk orang tua sudah, selanjutnya untuk sedekah sudah, anak ke-1 juga sudah, lanjut anak kedua,
Berikutnya poin kelima, listrik ledeng wifi juga sudah ya 3.500.000. Untuk bulanan sebesar 1.500.000 sudah. Poin yang ketujuhnya untuk makan ini juga sudah 1.500.000. Aku bagi menjadi 5 jepitan untuk per minggunya. Alhamdulillah selesai checklistnya. Lanjut ke poin nomor 8 tuh beras banyak 200.000. Ini aku pakai uang pecahan 50.000. 200.000, kemudian aku gabung sama gas 150.000. Nah ini aku gabungin dalam satu pos ya teman-teman, pos gas dan beras. Jadi totalnya adalah 350. Ini beras itu biasanya aku perlunya itu 15 kilo dan aku belinya 5 kiloan. Jadi untuk 3 karung kecil gitu. Dan gas itu biasanya aku butuhnya tuh seminggu sekali. Jadi kalau 5 minggu itu 125.000 ya, satu tabungnya 25.000. Nah ada sisanya 25.000 biasanya aku masukkan ke dalam tabungan teman-teman. Kita checklist dulu. Beras 200.000 dan gas 150.000. Selanjutnya bensin 200.000. Ini untuk bensin aku dan anak aku teman-teman. Sebanyak 200.000 cukup karena kita kan dekat-dekat ya, nggak perlu jauh-jauh, paling aku nganterin anak atau ke pasar atau ke bank. Ini 200.000 aku masukkan ke pos transport di sininya. Oke, kemudian jangan lupa kita checklist. Udah selesai. Selanjutnya ke mama. Ini jatah mama tuh jatah aku teman-teman, jatah jajan aku 100, 200. Nah jatah aku ini kalau nanti aku beli skincare atau bedak itu aku jarang banget. Kalaupun di bulan ini kayaknya nggak perlu. Kalaupun perlu nanti aku di sini nggak ada dibudgetin langsung teman-teman. Tapi aku nanti ngambilnya ke dana darurat. 200.000. Ini biasanya kalau aku jajan tuh jarang banget, paling nanti larinya aku beli makanan untuk keluarga lagi deh. Oke, untuk mama selesai, kita checklist. Kemudian pulsa, ini aku pakai wifi tapi pulsa itu untuk keluar untuk anak aku. Yang 2 itu mereka pakai yang bulanan 60.000 sebulan pakai tri. Sisanya 30.000 itu biasanya untuk aku teman-teman, dan aku tuh nggak beli kuota kecuali pada saat aku keluar. Jadi insya Allah cukup, biasanya malah lebih ya. 150.000 untuk pulsa. Kalau suami aku alhamdulillah dapat jatah dari kantornya, jadi aku nggak ngeluarin pulsa atau kuota untuk suami. Selesai pulsa dan kuota, kita checklist. Lanjut teman-teman ke poin 13 yaitu arisan. Arisan aku di sini 200.000 dan biasanya ini kan tuh sebelum aku masukin, aku gabung dulu dengan kas. Kas ini untuk kas sekolah anak sama iuran ngaji ada 100.000. 100.000. Nah ini akan aku masukkan ke dalam pos mama, disatuin ke sini ya. Nanti kalau aku habis beli jiploknya mungkin aku pisahin karena aku udah lama nggak beli jiplok, jadi aku sesuaikan aja dulu. Kemudian kita contreng dulu arisan dan kas ya teman-teman. Lanjut ke papa. Nah ke nomor poin 15 ini, papa adalah untuk bensin suami aku selama 1 bulan. Jatah sebulannya 200.000, ini atas perintah suami. Jadi aku nggak nargetin, tapi suami sendiri yang menentukan. Ini 1 juta itu dibagi ke dalam 5 minggu. Jadi seminggunya itu 200.000. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah suami aku itu teman-teman rajin banget puasa sunnah Senin Kamisnya. Mohon maaf banget, bukan aku bermaksud ria. Ya Allah, semoga engkau melindungi hamba dari keinginan disanjung oleh makhluk. Aku hanya ingin ngasih motivasi aja teman-teman. Aku juga belum bisa puasa sunnah Senin Kamis, jadi aku kuatin di ibadah lainnya. Jadi kalau kita nggak bisa atau nggak kuat di ibadah, salah satu ibadah, kita perkuat dari ibadah lainnya teman-teman. Misalnya sholat duhanya, karena duha itu kan selesai
urusan rumah, mandi langsung aku duha. Biasanya aku duha sekitar jam 8 sampai jam 10 gitu. Kalau yang kuat tambahin tahajud. Aku tuh tahajud tuh nggak tiap hari, tapi kalau bangun pagi aja. Kalau kebetulan bangun jam 2, jam 3 gitu ya. Jadi nggak tiap hari. Ibadah sunat ya yang banyak pilihan, tapi kalau ibadah wajib tidak bisa dipilih-pilih, harus tetap dilaksanakan. Terus kuatin juga ngajinya. Ngaji itu waktunya nggak terbatas. Mau setelah sholat wajib, mau habis maghrib aja, mau setelah beres, setelah duha, atau mau Sabtu Minggu itu terserah. Kuatin teman-teman, itu buat bakal juga teman-teman ya. Jangan hanya ngurusin urusan dunianya aja teman-teman. Itu amalan-amalan itu yang akan abadi nemenin kita di akhirat nanti. Insya Allah. Semoga Allah luruskan niat karena Engkau ya Allah. Amin. Oke, bismillah, ini untuk suami ya. Udah 5 jepit aku masukkan. Selanjutnya kita checklist. Kemudian yang ke-16 ada sampah, ini 100.000. Ini bukan iuran bulanannya, aku hanya ngasih untuk tambahannya aja untuk aku kayak gitu. Sebanyak 100.000 aku bagi dalam berapa kali, biasanya dia seminggu sekali. Kadang-kadang aku ngasih 10.000, kadang-kadang ngasih 20.000. Kemudian ini checklist dulu. Selanjutnya ini jajan tadi udah masuk. Nah ini pegawai itu untuk yang jaga kosan, yang nyapu dan ngepel di lorong-lorong aja, nggak masuk ke kamar anak-anaknya. Ini sebesar 1.200.000. Kurang yang jepitannya ya, aku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.200.000 ya teman-teman. Oke. Ini aku masukkan ke gaji pegawai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah beres semuanya teman-teman. Selanjutnya jangan lupa di checklist. Terakhir adalah dana darurat. Jadi total dari semua yang suami kasih ini aku larinya ke dana darurat ya. Kita hitung berapa jatahnya. Dapat jatahnya sisa 400 ya, 500, 600, 7, 8, 9, 10. Ini ada 250. Jadi untuk dana darurat bulan ini 1.250.000 ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah beres semua. Cash stuffing aku untuk bulan September ini. Mohon yang sudah nemenin aku cash stuffing budget bulan September ini. Terima kasih buat dompet budgetingnya udah gembul, udah penuhnya, udah gemuk. Terima kasih yang sudah nemenin aku budgeting hari ini. Diambil saja yang positifnya, yang kurang baiknya tolong ditinggalkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.